Alat komunikasi paling penting pada masa pendudukan Jepang adalah radio, yes. Jadi jangan kalian cari YouTube masa lalu ya, nggak ada. Oke ya. Twitter, Facebook, sorry, agak viral nanti di sana masa itu ya, belum terkenal perviralan gitu ya. Badan yang bertugas sebagai pengurus dan penyelenggara siaran radio itu siapa gitu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai radio, itu udah kayak kalian sekarang jadi, vlogger tuh. Tapi kalau zaman dulu kalian punya radio, itu taruhannya nyawa. Kenapa? Kalau kalian masa pendudukan Jepang bisa dengerin radio selain channel-nya Jepang, yaitu Hosokan Rikyoso, berarti kalian akan ditanyain banyak banget, bisa jadi paling gampang hukumannya adalah radionya disita, paling berat nyawanya ikut kesita. Oke ya, agak serem di sini mainannya ya. Yuk kita akan ngomongin masa pendudukan Jepang. Radionya naon eta teh namanya gitu ya. Pasti namanya pakai Jepang-Jepangan gitu ya. Hoso Kanrikyoku atau Hoso Kanrikyosu. Oke ya, itu benar, 4 benar. Nah, Hoso Kanrikyosu ini di sini dulu namanya apa? Sebelum namanya Hoso Kanrikyosu, namanya adalah Netherlands Indies Radio Omroep bacanya ya. Omroep Maskapih. Oke ya. Ini adalah pada masa Belanda. Nah, ketika pendudukan Belanda namanya itu, ketika masa Jepang namanya ini, ketika masa kemerdekaan, nah, ketika masa kemerdekaan, Hosokan Kyosu itu berubah menjadi Republik Radio Republik Indonesia. Itu dia. Nah, wait, sebelum kita ke sini, ada perserikatan-perserikatan radio ketimuran. Ini punyanya siapa? Ini punyanya Stasiun Partikelir. Kenapa saya sebutnya partikelir? Partikelir ini adalah milik swasta, tapi swastanya itu pribumi, guys. Pribuminya di sini ini dipunyain oleh Mangkunegaran Solo. Dan dia cukup vokal saat itu, Mangkunegaran Solo. Dengan cara menyiarkan mengenai budaya-budaya Jawa seperti itu. Nah, sedangkan sinar matahari, kalau kalian cari sinar matahari, ini bukan radio, tapi ini adalah penerbitan surat kabar. Jadi, kalau di sini tadi saya nggak kasih opsi jawaban ya, guys. Nah, yang jadi jawaban cuma 4 saja. Karena yang diminta adalah pada pendudukan Jepang, maka jawaban kita adalah 4 saja, jawabannya adalah D. Oke. Nah, di sini kita bahas. Siapa itu si Sinar Harapan gitu ya. Di sini Mangkunegara atau Mangkunegoro. Oke, namanya Mangkunegaran Solo, orangnya disebut pemimpinnya Mangkunegoro, adipatinya gitu ya. Ketujuh, dia mendirikan yang namanya tadi perserikatan atau kumpulan radio ketimuran. Jadi orang-orang timur atau budaya timur semuanya ya. Sebuah asosiasi penyiaran nasional pertama gitu ya. Nah, di sini lalu ini yang pertama nih, penyiaran nasional loh ya. Nah, lalu berikutnya Niro Maskape. Nah, di sini jadi Kanri Kyoku. Dan nah ini, kita akan ngomongin sinar matahari tadi. Nama pertamanya adalah Sedia Tama. Nah, si Sedia Tama ini, dia pada masa pendudukan Jepang dirubah nama jadi Sinar Matahari. Dan hari ini, kalau kalian orang Jogja, pasti kenal ini. Kedaulatan rakyat. Biasanya kedaulatan rakyat gitu ya. Nah, tapi inilah yang kita sebut sebagai koran pertamanya Jogja yang sampai saat ini masih bisa berdiri seperti itu ya, Dik, ya. Nah, si kedaulatan rakyat sendiri nanti akan kiprahnya sangat terlihat sekali kapan? Ketika kita mulai dari tanggal 3 Januari 1946, yaitu ketika proses perpindahan ibu kota itu berjalan ke Jogja. Nah, di sini dan tanggal 4 Januari ketika Jogja jadi ibu kota pertama kali, nah itu diwatakan melalui surat kabar kedaulatan rakyat seperti itu ya.